Sahabat Kristus, Bapak Ibu para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam Renungan Harian GKI Kuitang hari ini. Bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Hari ini kita akan kembali merenungkan sabdanya yang diambil dari kitab Lukas pasal 18, mulai ayat 18 sampai 27. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 27 saja. Mari berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu lah kami masih boleh merenungkan sabda-Mu, supaya kami lebih baik lagi menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami berdoa Bapa, mohon pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah sahabat Injil Lukas pasal 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya. Sahabat Kristus, bagian kitab ini adalah tentang bagaimana orang kaya sukar memiliki kerajaan Allah. Kisah ini sesungguhnya bukan hendak berkata bahwa pengikut Tuhan itu tak boleh banyak harta ya. Kisah ini sesungguhnya mau berkata yang pertama, bahwa kita diajak untuk mengimani kembali. Bukankah kita sesungguhnya sudah memahami bahwa Allah itu adalah pemilik dunia ini dan segala isinya? Maka dari itu, umat Allah akan selalu bersandar dan percaya bahwa segala harta kekayaan dalam segala bentuknya atau wujudnya, materikah, kepandaiankah, keluarga kita kah, kalau itu kita sebut sebagai kekayaan, pekerjaan, waktu, dan lain-lain, semuanya itu adalah milik Allah. Lalu selanjutnya, kita juga jadi percaya dengan iman. Umat kita diingatkan agar tak memandang bahwa hidup ini hanya untuk harta saja. Pemuda kaya itu memperlihatkan hal demikian ya sahabat, dengan berbalik dari Tuhan menuju ke hartanya yang banyak itu. Hal ini seolah mengatakan bahwa Allah itu tidak ikut campur atas segala miliknya. Semua hartanya itu adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanannya sendiri saja. Sehingga ia terlalu sayang pada hartanya. Alih-alih mengikut Tuhan, lalu ia memilih meninggalkan Tuhan dan hanya fokus pada hartanya saja. Dalam keadaan ini, harta telah menjadi Tuhan. Sahabat Kristus, lalu jika demikian, maka kita juga diajak untuk merenungkan lagi bahwa kita ini murid Tuhan. Jika kita ini adalah murid Tuhan yang dikaruniai harta banyak oleh Tuhan, maka bersyukurlah. Namun hal yang paling membuat engkau bersuka cita sebenarnya adalah bahwa engkau adalah murid Tuhan. Dan tujuanmu itu adalah Tuhan saja. Sehingga kehendak Tuhanlah yang menjadi yang nomor satu, yang utama. Jadi jika Tuhan menghendakimu untuk membagikan hartamu, karena di dalam hartamu di situ ada Tuhan sesungguhnya, itu adalah panggilanmu, dan lihatlah itu sebagai kesempatan untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan, sahabat. Oleh karena itu, murid-murid Tuhan tidak hanya menjadi pengumpul-pengumpul harta semata saja, apalagi kalau ia gunakan itu cuma untuk kepentingan kenyamanan dirinya sendiri, untuk mengembangkan kerajaan kekayaannya sendiri. Kita dapat paham jika kemudian mereka yang demikian menjadi menghalalkan segala cara demi hartanya, dan bahkan memanfaatkannya lalu membiarkan atau menelantarkan orang lain yang bekerja keras dengan pengorbanan hidupnya.
pemuda itu sudah beribadah, sudah memberi kurban yang kelihatan tak terlalu jahat, yang kelihatannya tidak jahat atau tidak berlaku jahat maksud saya, dan lain-lain dia lakukan. Namun itu semua ditujukan untuk siapa? Semua itu fokusnya apa? Ternyata hanya untuk hartanya, agar semakin banyak. Nah, sahabat, permintaan Tuhan Yesus untuk menjual harta itu, sesungguhnya itu adalah perintah untuk mengembalikan pusat penyembahan kepada Allah. Seolah Tuhan mau berkata bahwa lakukanlah sesuatu dengan semua yang ada padamu. Semua hartamu itu dan segala macamnya itu ya, harta dalam bentuk segala macamnya itu untuk Tuhan, untuk Allah saja, untuk menyembah Allah. Seolah Tuhan mau berkata bahwa lakukanlah sesuatu dengan semua yang ada padamu itu demi umatku, sesamamu manusia yang membutuhkan ularan hatimu, yang digerakkan karena cinta kasih kepada Allah. Nah, demikianlah perintah ini sebenarnya juga berlaku bagi kita dan kita bisa melakukannya. Di dalam semua harta kita di situ, kita memuja Tuhan. Jadi, tidak ada yang mustahil kalau kita mau memuja Tuhan di dalam segala hal itu. Tidak ada yang mustahil. Bagi Allah, itu bukan soal bagaimana Allah dapat kemudian melimpahkan segala kekayaan saja, tetapi bagaimana kita bisa mengutamakan dan mengikuti kehendaknya di dalam segala hal atau di dalam seluruh harta kita. Nah, sahabat, marilah kita mengikuti kehendaknya dalam segala kehidupan kita. Sahabat dan saya bisa, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, Allah yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah kami, mampukan kami untuk membawa kebaikan dengan segala potensi dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, dengan segala harta kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Inilah kami ya Bapa, sempurnakanlah kehidupan kami terus-menerus. Karena kami percaya kami bisa melakukannya, karena kami tidak sendirian, kami bersama-sama dengan Engkau yang menuntun kami. Terima kasih. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami memohon, berserah, dan minta terus tuntunan-Mu. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan menyertai kita semua.